Baca Yasin secara umum, didoa Yasin diniatkan untuk orang yang sudah mati, itu hukumnya sunnah, ya Bu. Karena mengapa sunnah? Karena itu perintah Nabi, Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan Yasin atas yang mati di antara kalian. Ini karena Nabi yang memerintahkan baca Yasin ini, maka membacakan Yasin untuk orang yang sudah meninggal dunia hukumnya sunnah. Yang haram itu bacakan Yasin untuk mendoakan orang agar mati. Nah itu haram hukumnya, haram. Sama membakar sate di mata ulama 4 mazhab haram hukumnya. Ya iyalah Bu, membaca Yasin di mata ulama haram hukumnya. Imam yang masih merokok tidak sah sholatnya. Ya iyalah, masa sambil kelepus ya Bu. Imam masih ngerokok nggak sah sholatnya. Nah, ini kan hukum fikih itu begitu. Jadi kalau membaca Yasin di makam bid'ah atau tidak? Hukumnya sunnah. Kesunahan pertama didapat dari perintah Nabi. Disunahkan membacakan Yasin untuk orang yang sudah wafat meninggal dunia. 1, itu menjadi doa. 2, itu menjadi wasilah tawasul karena diamal soleh. 3, bacaan Al-Quran itu pahalanya manfaat buat si ahli kubur. Kemudian yang kedua, ada nas yang bisa kita jadikan dasar. Sahabat baca Al-Quran, dia bikin tenda biar gak kepanasan. Kalaupun hujan, gak kehujanan, berarti kan di ruang terbuka. Tapi dia gak menyadari kalau itu adalah pemakaman. Begitu dia menyadari, dia baca surah Al-Mulk. Kemudian dia datang kepada Nabi, ya Rasul, aku tak menyadari kalau aku membaca Al-Quran di pemakaman. Setelah aku menyadari, aku baca saja surah Al-Mulk, kemudian aku pergi. Bagaimana kira-kira? Kata Nabi, bacaan Al-Quranmu mendatangkan ketenangan dan sebagai penyelamat ahli kubur yang ada di sana. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi di juz yang kelima halaman 289. Nah, tidak ada satupun hadis yang melarang baca Quran di kubur, yang melarang baca Yasin di kubur. Tapi ada hadis, 1 yang memerintahkan baca Yasin untuk orang yang sudah wafat, 2 tentang manfaat membaca Al-Quran di kubur. Gak apa-apa baca Quran di kubur, hukumnya sunnah. Mengapa Yasin? Biar gak lama-lama lah. Kalau Yasin, ibu-ibu baca Al-Baqarah lama ziarahnya itu. Baca Yasin kepanjangan kulhu 11 kali. Karena kata Imam Ahmad Ibnu Hanbal alias Imam Hambali, idza dakhaltumul maqabir, apabila masuk kalian ke dalam pemakaman, bacalah qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas 11 kali. Maka semua ahli kubur akan mengucapkan terima kasih. Tapi ucapan terima kasihnya enggak kedengeran Bu. Kalau kedengaran enggak jadi ziarahnya. Jadi sedemikian rupa ya. Jadi baca Yasin, Al-Quran di kubur boleh, hukumnya sunnah. Kalau kulhu 11 kali tadi masih kepanjangan, Al-Fatihah jadilah, karena Al-Fatihah merupakan doa yang paling ringkas, paling pendek, dan paling mencukupi bagi orang yang enggak banyak hafal doa. Fatihah jadilah. Lalu sebutkan niat kita apa. Untuk orang mati, mendoakan agar orang sehat dan lain sebagainya. Makanya orang Indonesia ini dikit-dikit Al-Fatihah, dikit-dikit Al-Fatihah. Masih ada? Silakan. Ya, menabur bunga di atas makam hukumnya sunnah Bu ya. Karena Nabi meletakkan pelepah kurma, termasuk juga Nabi memberi wangi-wangian di pemakaman, sunnah ya. Menyiramkan air di kubur juga sunnah hukumnya ya. Enggak ada mawar di Mekah soalnya bunga tumbuh di Mekah Madinah ya. Maka kurma yang ada taruh di atas makam. Nah kita bukan daun kurma, enggak ada kurmanya di kita soalnya.
Ada juga sayang lah bu, kurma dipotong-potong ya. Kalau kita bunga, karena Nabi menyukai tadi wangian dan bunga. Begitupun untuk ahli kubur, boleh, bagus itu. Dan siramkan juga air. Yang nggak boleh, yang apa namanya? Yang nggak boleh itu bu, ngijing. Yang nggak boleh itu nyemen kuburan, yang kuburan itu di atas tanah wakaf, nggak boleh. Boleh nyemen kuburan, tapi di kuburan kita dewek, di tanah kita sendiri, boleh. Makam Nabi kan dikijing bu, di marmer dikijing makam Nabi. Coba ibu kan perempuan nggak bisa lihat ya. Kalau kita laki-laki bisa lihat bu, makam Nabi itu dikijing, makam Abu Bakar dikijing. Nah mengapa makam Nabi dikijing? Karena Nabi dimakamkan bukan di tanah wakaf, tapi di kamar istrinya sendiri, di kamar Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Makanya ibu-ibu yang masih punya suami bu, suaminya masih hidup, nanti kalau wafat suami ibu, kuburkan di kamar ibu sendiri. Enak aja kata emak-emak, tua ngerepotin, mati gua ditongkrongin kata dia. Yakinlah rumah itu nggak laku dijual sampai kiamat itu bu. Ada kuburan. Jadi sedemikian rupa. Makanya ibu-ibu kalau merasa keluarganya dimakamkan di TPU, Taman Pemakaman Umum, boleh dikijing, tapi minta izin sama Nadir Tanah Wakaf, pemerintah setempat. Nah makanya ibu-ibu kalau pengen makam keluarganya dikijing, sudah beli tanah kuburan ke? Beli dewek tanah kuburan. Kalau mati kumpul di sana. Nenek saya Bu Umeh itu sebelum meninggal langsung dek kenyelamat kamuhang, namanya orang Ogan bu, ngomong harus kasar. Dek kenyelamat kamuhang, aku ndak dikuburkan di tanah Jemeng, aku nak dikuburkan di tanahku dewe, kuburkan di kebun. Jadi nenek saya itu begitu wafat dimakamkan di kebunnya sendirian di situ, karena nggak mau di tempat pemakaman umum. Ya akhirnya anak-anaknya yang lain meninggal ikut dimakamkan di sana semua ya bu, ikut dimakam ke sana. Pinter Umeh itu. Kalau ada makam kebun itu nggak akan kejual ke orang kan. Calak juga Umeh ini kan. Tapi itulah benar menurut syariat. Yang paling terhormat di antara manusia ketika wafat dimakamkan di tanahnya sendiri. Nah kalau bikin kijing di semen nggak apa-apa, nggak dosa, boleh, hukumnya mubah. Paham ya? Tapi kalau tempat pemakaman umum, maaf ya bu, jangan taruh kijing sebelum izin. Kalaupun izin, kita harus menandatangani pernyataan. Suatu hari nanti setelah 30 tahun misalnya kan, kuburan ini akan diisi jenazah lain. Jangan marah bu, jangan marah. Kayak dipanjang makam sudah penuh semua. Bahkan begini, kuburan yang belum 30 tahun, katakanlah 2 tahun 3 tahun dulu, mau diisi jenazah baru boleh. Tapi pikirnya begini, kuburan pertama dalemin sekuping, nggak di kuburan kedua sepinggang lah, biar nggak ketemuan, takut berantem cakar-cakaran itu umpama ya. Itu pikirnya. Kalau ada kejadian begitu di Wai Halim ini, ibu-ibu nggak bisa marah, melototlah mata, nggak bisa marah, karena itu tanah wakaf. Itulah masalah. Paham?